Saya masuk radio itu tahun 93 dan nggak keluar-keluar, masih masuk terus di situ. Enak soalnya, anget. Saya terjerumus di Suara Agama. Separuh hidup saya, separuh hidup. Noah, peace. Saudara pendengar, inilah Radio Republik Sony. Mas, apa yang kamu pikirkan ketika orang bekerja di radio? Penyiar ya kali. Keamanan, satpam. Penyiar. Sebagian orang masih menganggap bekerja di radio adalah sebagai penyiar. Berkarir di sana seperti apa sih? Ayo kita lihat ke sana. Ya. Ya gimana gak ngelokrot sih kalau digostingin mulu. Wih. Saya masuk radio itu tahun 93 dan nggak keluar-keluar, masih masuk terus di situ. Enak soalnya, anget. Itu sebagai penyiar Majak. Terus 96 saya jadi kreatif program di Yasika juga. Sampai akhirnya saya harus pamitan, ya, karena saya sudah kenyang. Jadi pamitan dari Yasika itu tahun 2001. Selanjutnya saya masuk di Prambors. Waktu itu namanya masih Jogja Radio, sebelum namanya diganti Prambors pada tahun 2004. Ya, 2004 saya menjadi program director di Prambors. Itu selanjutnya tahun 2005 saya harus hijrah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta selama kurang lebih 1 tahun kurang lah. Itu saya jadi produser di program paginya Delta FM Jakarta. Selanjutnya saya kembali lagi, kebetulan ada tawaran di Suara Agama tahun 2006. Nah, akhirnya saya kembali lagi ke Jogja karena saya juga tidak betah juga ke Jakarta yang katanya lebih buruk daripada Ibu Tiri ya. Jadi ya saya balik lagi ke Jogja tahun 2006. Akhirnya saya masuk Suara Agama. Saya terjerumus di Suara Agama sebagai program director. Pada waktu itu program director Suara Agama itu ada 3. Komang, adik saya. Nah, saya untuk bagian konten dan juga lagu yang diputar di Suara Agama. Sampai dengan sekarang saya jadi head of program directornya Suara Agama, membawa 3 radio. Jogja itu 2, Suara Agama dan juga Jogja Family. Yang satu itu Studio Bandung. Lulusin kan akhirnya ya jadi sebuah profesi ya. Tapi bukan profesi direksi macam Jakarta ya. Yang jelas sih passion yang mengharuskan saya terjun ke dunia dunia radio. Kebetulan juga nggak tahu kebetulan atau memang ditakdirkan ke sana. Bapak saya orang radio, kakak saya orang radio, adik saya orang radio, om saya orang radio, dan Pak D saya juga orang radio. Jadi ya memang sudah passion saya di sini, bekerja di industri ini, di broadcast, terutama di radio. Belum tahu sampai kapan. Tapi yang jelas sih, seandainya nanti saya masih harus meninggalkan dunia radio, mungkin saya tidak akan melupakan radio ya. Artinya radio tetap sebagai sebuah separuh hidup saya, separuh hidup. Noah, peace. Bekerja di radio ternyata sangat menyenangkan dan mengasihkan. Pak, pemancarnya mati. Oh ya. Dikubur. Oke, Pak. Saiki. HP ku malah tiba terus di closing meneh.
Wes, angel ya angel.